Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan keluarga organik TV. Ini pohon cabai saya yang waktu itu saya upload episode 1, episode 2, episode 3 ya. Di episode 1 waktu itu tanaman cabai saya ini kena masalah ya, kayak virus kuning atau keriting bule atau pokoknya bermasalah lah guys. Seperti itu. Nah, sekarang pohon cabai ini sudah memasuki fase generatif, dimana fase generatif ini biasanya disebut mau mengeluarkan bunga atau memproduksi bunga menjadi buah ya. Di sini kali ini saya akan melakukan pemupukan organik ya guys, sampai mengeluarkan bunga hingga menjadi buah ya. Untuk teman-teman yang mau skip silakan, ini soalnya durasinya terlalu panjang guys, jadi silakan skip gitu saja biar gak menghabiskan kuota. Oke guys, kalian bisa lihat sendiri sekarang tanaman cabai saya seperti apa. Ini saya tunjukkan sebelum muncul bunga ya. Tapi ini real, saya memakai organik guys. Kalian bisa lihat guys, mantap sekali nih guys. Oke guys, kita mulai ya guys. Inilah guys bahan-bahan pemupukan organik yang sudah saya siapkan ya. Maaf guys, saya sedikit alay hari ini, pakai gas gitu ya, mantap guys, top guys. Oke. Dan bahan yang pertama ini saya buat dari air kelapa tua, ini POC guys, dan limbah buah bonggol pisang yang sudah saya fermentasi. Ini sekitaran usianya kurang lebih 4 bulan ya guys, POC ini ya guys. Nah, dan yang kedua ini adalah air cucian beras yang sudah saya fermentasi. Untuk fermentasinya sendiri kita membutuhkan 15 hari sampai 21 hari, tapi yang lebih bagus 21 hari sampai ke atas ya guys. Nah, untuk yang ketiga ini adalah booster plus asam amino ya guys ya. Ini sangat bagus guys, ini untuk merangsang pembungaan dan menghasilkan buah, jadi bunganya itu tidak mudah rontok gitu loh guys ya. Ini saya dapat dari Bapak Haji Khairul Anam ya guys ya, dari petani insinyur ini guys, Lumajang ya guys ya, petani insinyur Lumajang organik. Nah, untuk yang keempat ini saya gunakan MOL ya guys, mikroorganisme lokal, dari limbah buah, limbah sayur, air cucian beras, air kelapa tua, bonggol pisang dicampur jadi satu ya guys ya, kemudian difermentasi. Nah, proses fermentasi ini apa ya guys ya, artinya memang untuk mengurai bahan-bahan yang terkandung di dalamnya. Jadi diproses supaya menjadi nitrat lebih jelas dan padatnya itu lebih mudah diserap oleh tanaman ya, seperti itu. Oke, yang kelima ini guys, saya menggunakan ekoenzim ya. Ekoenzim ini saya buat dari limbah buah, gula, air 3:1:10. Ini maksud saya ini 3 bagian limbah buah, 1 bagian gula, 10 bagian air, jadi 10 liter air ya. Nah, ekoenzim ini selain untuk tanaman, ini bisa digunakan untuk mencuci piring ya, mencuci ngepel ya guys ya, mencuci pembersih lantai ya. Banyak lah guys kegunaan ekoenzim itu. Oke guys, sekarang saya akan melakukan pengenceran ya. Ini saya siapkan air sekitaran 7 sampai 8 liter air ya, kurang lebih seperti itu guys. Jadi saya masukkan POC nya terlebih dahulu. Untuk takarannya sendiri kalian terserah lah, bebas ya guys, yang penting jangan terlalu banyak guys, pokoknya kita encerkan sajalah. Untuk POC nya saya gunakan sekitar 40 mili. Dan yang kedua
air cucian beras ya, ini air cucian beras saya gunakan sama 40 ml sampai 50 ml ya guys, terserah lah, bebas ya guys, yang penting jangan terlalu kental guys. Nah, ini saya gunakan sedikit guys, ini adalah mol mikroorganisme, jadi untuk bahan pengurai, bisa untuk mendekomposer bahan-bahan organik seperti membuat kompos atau menyuburkan tanah yang masam ya, seperti itu. Nah, saya gunakan sekitaran cuman 20 ml ya guys, sekitaran seperti itulah, sedikit lah guys, nggak terlalu banyak-banyak gitu. Dekomposer ini memang bagus guys sebenarnya, tapi kalau kebanyakan itu nanti bisa gosong, di daunnya itu kayak terbakar seperti itu. Oke, ini yang keempat, ini adalah booster plus asam amino. Ini sangat mantap guys, kita bisa bikin booster plus asam amino hanya dalam waktu setengah hari. Ini bisa langsung diaplikasikan ya. Ini resepnya dari Bapak Insinyur Petani Organik dari Lumajang, Bapak Koirul Anam ya guys. Ini rahasia guys, ini guys, rahasia. Haha. Bisa kalian coba sendiri guys nanti guys di rumah guys. Oke. Untuk yang ini yang terakhir, ini adalah ekoenzim ya guys ya, yang sudah saya terangkan, dimana ini ekoenzim bisa buat untuk tanaman atau mencuci piring juga bisa, ngepel, mencuci kaca, pembersih kaca. Banyak lah guys fungsinya guys, kalian bisa cek di internet ya guys, ekoenzim ini. Dan untuk baunya sendiri ini tidak berbau tape, tidak berbau busuk, tidak berbau manis, tapi melainkan baunya itu seperti harum wangi ya guys ya. Saya suka sekali guys dengan bau aroma ekoenzim ini. Baunya itu harum, ada ininya guys, ada apa, ada segernya guys, jadi seger, harum, wangi, jadi tiga ini jadi satu guys. Saya sangat suka, mantap. Kalau kalian mau bikin ekoenzim, ciri dan tandanya sudah jadi itu baunya tiga, wangi, harum, seger ya guys ya. Jadi prosesnya ini sangat lama sebenarnya. Ketika kita memfermentasi ekoenzim ini membutuhkan 6 bulan guys. Jadi usia dari ekoenzim yang saya buat ini adalah sudah 11 bulan ya, sudah 11 bulan yang lalu guys. Oke, semua bahan sudah saya tuangkan. Sekarang saya tinggal mengaduk rata ya. Ini saya gunakan untuk per polybag ini guys, 2 tutup botol aqua ini guys, per polybag ya, saya gunakan 2 tutup botol. Nah, jadi teman-teman, sekarang bisa kalian skip guys di sini. Di sini bisa kalian skip ya. Ini saya tidak melakukan pencampuran pupuk lagi, saya hanya mengocorkan saja guys, 2 tutup ini guys, 2 tutup aqua ya, 2 tutup aqua. Jadi kalian skip sampai di sini, kalian skip bebas guys, biar nggak mendengarkan bacot-bacot saya guys, bacot-bacotnya nggak jelas guys. Oke, 2 tutup botol, 2 tutup aqua guys. Saya melakukan pemupukan ini guys, ini saya rolling ya. Jadi sebenarnya pupuk organiknya, pupuk cair organik saya itu ada banyak macam ya, tapi saya rolling. Ini saya gunakan 5. Ada yang baru buat tapi belum jadi guys, tapi saya pakai yang seadanya dulu guys. Oke guys, semua sudah saya kerjakan. Kita lanjut besok untuk pemupukannya. Halo guys, selamat siang guys. Kali ini saya akan melakukan pemupukan yang kedua ya guys ya. Saya menggunakan BSB, bakteri fotosintesis, dan bahan-bahannya seperti ini guys. Nah, saya aplikasikan pada siang hari ya guys ya. Jadi sekarang jam
Ini setengah 1 guys. Waktu aplikasi itu mulai jam 10 siang sampai jam 2 ya, jam 2 siang ya guys ya. Berhubung saya pulang kerja, istirahat kerja maksudnya, istirahat kerja itu jam 12, jadi saya aplikasikan waktu istirahat kerja, saya pulang, saya aplikasikan jam setengah 1 seperti itu guys. Lebih baik itu jam 10 ya guys ya. Itu kalian bisa memulai menyepray, jadi jam 10 sampai jam 2. Dan untuk hasilnya itu sore harinya bisa kita lihat guys. Jadi siang kita aplikasi, sore sudah bisa kalian buktikan sendiri. Dan untuk yang sudah pernah melihat video saya tentang PSB bakteri fotosintesis ini, silakan kalian skip guys ya, silakan kalian skip, main skip gitu aja guys. Oke, sekarang kita lakukan penyepraian. Oke guys, ini adalah bakteri fotosintesis yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Saya gunakan air 1 liter guys, 1 liter ya. Untuk yang gunakan tangki biasanya 15 liter air itu bisa kalian gunakan dosisnya sekitaran 200 ml per tangki. Untuk dosis awal mungkin bisa kalian turunin sedikit, 100 ml per tangki. Nanti yang kedua pakai 200 ml guys. Oke guys, saya menggunakan secukupnya guys. Sebenarnya kalau untuk 1 liter ini cukup 1 tutup botol ya, berarti sekitaran berapa guys, 10 ml ya guys ya, terserah lah guys, penting sedikit saja guys, secukupnya. Oke, segini saya gunakannya itu nggak pakai takaran. Oke, untuk ini, untuk pengaplikasian yang ini kalian bisa skip guys, skip saja guys, nggak apa-apa guys. Ini saya hanya menyepray guys, saya menyepray dan banyak bacot guys. Maaf guys kalau saya banyak bacot guys, apa-apa guys. Nah, sudah tercampur, ini sudah jadi seperti agak merah-merah sedikit ya guys, ini kelihatan ya, tapi agak-agak kena cahaya guys. Ya begitulah guys. Tapi baunya guys ya, kalau untuk baunya sendiri ini bisa untuk mengusir tetangga guys, mantap guys. Kalau kalian aplikasi jam 9 ke atas, maksudnya jam 9 sampai jam 10, itu baunya minta ampun guys. Nah, berhubung saya aplikasi di siang hari ya, waktu pulang kerja, pas kebetulan guys, jadi pas udara atau sinar matahari itu secara langsung sudah panas di embun-embunan guys. Nah, baunya itu tidak sampai sekitaran 2 menit itu sudah hilang. Ketika kita spray, kita menyepray, baunya sudah untuk hilang dengan sendirinya guys. Tidak ada endapan atau menggumpal mual di tempat situ ya guys, di pekarangan guys. Tapi kalau untuk kalian yang di tempat yang ini ya, seperti hektar gitu ya, kayak lahan luas gitu ya, tidak akan bau guys, karena ini saya mengaplikasikan di perkarangan ya, perkarangan rumah saya. Baunya itu mual guys, mual di tempat itu guys. Jadi kalau siang hari tidak akan mual guys. Nah, aplikasi ini, aplikasi PSB bakteri fotosintesis ini, ketika memang ini kan ditujukan untuk memproses ya, memudahkan tanaman kita ini untuk berfotosintesis ya. Jadi PSB ini mengolah sinar matahari secara langsung ya, mengolah. Nah, itu memberikan asupan nanti guys, untuk memudahkan daun-daun pohon-pohon kita yang sudah terkontaminasi dengan PSB fotosintesis ini dengan mudah berfotosintesis dengan matahari guys. Jadi seperti gini guys, kita nggak usah kita lari-lari guys ya, kita habis kerja lah maksudnya,
kita habis kerja ya guys ya, kerja pulang kita lapar guys. Nah, kita lapar di rumah nggak ada nasi guys, sudah capek-capek di rumah lapar nggak ada nasi. Nah, kita mau bikin nasi guys. Jadi kita sudah kerja, terus energi kita sudah terkuras, tapi kita harus nyampe rumah, kita harus bikin nasi. Nah, perbedaan seperti itu guys. Beda kalau kita spray dengan BSP fotosintesis ini. Nah, contohnya seperti ini. Kita pulang kerja capek, nah nyampe rumah kita lapar, itu kita tinggal makan guys, tidak usah perlu lagi membuat ini dan itu guys, tidak usah lagi memasaknya. Oke guys, seperti itulah guys ya. Jadi untuk ini guys, ini saya catat guys, karena memang saya sering lupa ya guys ya, orangnya itu pelupa gitu. Saya ngaplikasikan apa hari ini saya sering lupa, jadi saya apa adanya guys. Serak kalau hati saya pengen ini, kasih ini, sudah guys, saya jalankan yang ini guys. Jadi seperti itu, saya catat, nanti akan saya ulangi kalau untuk tanam-tanam yang selanjutnya. Oke, ini sudah saya catat. Untuk yang hari pertama memang tidak saya catat ya guys ya. Hari pertama itu tanggal 2 Juni 2020 saya mengocokan booster ya, booster push, PUC, decomposer, dan ekoenzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Saya bangun tidur guys, ini belum mandi, hanya cuci muka saja, maaf ya guys ya, nggak apa-apa ya. Nah, untuk saat hari ketiga ini saya menyepray pohon cabai menggunakan pestisida nabati sistemik ya guys. Nah, pembuatannya, bahan-bahannya itu dari bawang putih, serai, dan tembakau bekas ya guys ya. Untuk pembuatannya memang sudah saya upload di video sebelumnya, kalian bisa lihat guys di situ. Saya sudah siapkan air 1 liter ya guys ya, dan kemudian saya akan masukkan pestisida nabati ini. Untuk takarannya sendiri saya menggunakan satu tutup ini ya guys, satu tutup botol aqua itu ya, sekitaran 10 mili ya. Tapi di sini saya tidak menggunakan takaran, saya hanya kira-kira saja. Kelebihan pun tidak apa-apa, karena ini pestisidanya bukan kimia melainkan organik ya. Kalau kalian tambahkan perkat juga nggak apa-apa, perkat dari organik juga ada ya guys ya. Pembuatannya itu dari daun-daun ini ya guys, daun waru ya, nggak tahu apa namanya kalau di sini itu daun waru. Terus nanti dikasih lidah buaya sedikit. Tapi kalau nggak ada, nggak usah dipaksa guys, nggak usah pakai itu. Kalian bisa pakai sunlight ya, pakai sunlight. Apakah boleh pestisida nabati ini dicampur sunlight? Boleh guys, nggak apa-apa guys. Untuk takarannya sendiri sunlightnya itu sekitaran 3 sampai 2 ya, maksudnya 2 atau 3 tetes per liter air ya guys ya. Saya tidak menggunakan sunlight karena memang di sini musim hujannya sudah agak berkurang. Jadi waktu kemarin itu saya menggunakan sunlight guys ya, untuk perekatnya. Tapi untuk kalian guys, ini pestisida nabati ini kalian harus punya 3 pestisida nabati untuk rolling ya guys ya. Jadi jangan pakai 1 pestisida saja, kalian harus punya 3 untuk rollingan ya guys. Jika kalian pakai 1 pestisida, itu hamanya nanti kebal guys. Jadi tidak ada efeknya. Harus ada 3 macam pestisida nabati untuk pencegahan guys ini guys ya. Nah, berhubung saya tidak punya pestisida nabati yang kedua, yang ketiga belum saya buat, karena memang bahannya itu ada, cuman saya belum buat, dan saya buatnya yang ada saja dan ada di sekitaran saya yang saya gunakan. Insyaallah nanti untuk rollingannya ya guys ya, saya menggunakan
sunlight sama deterjennya itu punya buat nyuci pakaian anak saya buat nanti untuk menyepray tanaman pohon cabai ini. Untuk pembuatan pestisida nabati yang kedua, yang ketiga nanti saya akan buatkan guys, tapi nanti ntar dulu itu guys. Oke, sampai di sini kalian bisa skip guys, karena ini saya melakukan penyepraian saja dan bacotnya saya itu sangat banyak sekali guys ya. Oke, silakan kalian skip. Nah, untuk penyepraiannya memang ini saya gunakan di bawah daun ya, di bawah daun. Basah pun tidak apa-apa karena ini bukan kimia, kita spray secara basah atau, tapi ini kalau sumpama kita menyepray pohonnya itu banyak ya, ribuan ya, apakah harus seperti ini? Oh tidak guys, kalian hanya spray biasa, kemudian kalian rolling dengan pestisida nabati yang kedua, yang tiga harinya lagi kalian rolling lagi menggunakan pestisida nabati yang ketiga guys. Seperti itu. Berhubung saya punya satu, jadi saya seperti agak mencuci sedikit ya guys ya. Seperti itu guys. Nah, kita ambil dari bawah daun ini untuk penyepraian memang ya, bawah daun dan batang, dan di atas daunnya juga harus kena. Ini untuk pencegahan saja, tidak untuk membunuh guys, maksudnya tidak membunuh hama guys. Oke guys, kita lanjut nanti sore ya. Untuk penyepraian pestisida nabati ini kita lanjut sore, nanti kita spray lagi. Halo, selamat sore guys. Sekarang saya akan melanjutkan penyepraian pestisida nabati. Yang tadi pagi sudah saya lakukan penyepraian, sorenya saya lakukan penyepraian ulang ya guys, penyepraian lagi maksudnya. Untuk takarannya sendiri sama saya gunakan kira-kira saja. Mungkin kalau kalian menggunakan takaran itu 1 tutup botol aqua itu ya. Nah, kalian bisa skip guys. Untuk ini sama kayak yang tadi pagi, saya nyepraynya itu sama, tidak ada bedanya, hanya bacotnya yang banyak, bacot guys. Oke guys, saya kasih tahu guys ya, obat wereng ya guys ya, obat wereng nabati guys. Kalian siapkan 3 ons bawang putih dan segenggam daun sirsak, terserah ya guys ya, segenggam saja, itu berapa helai nggak tahu, hanya segenggam. Kemudian air rendaman abu guys, jadi abu itu kalian rendam ya, abu kayu guys, kalian rendam 1,5 liter air guys. Nah, kalian diamkan dulu sampai ini ya, sampai bening ya guys ya, sekitaran 2 hari guys, sekitaran segitu itulah. Nah, semua bahan ya, daun sirsak dan bawang putih itu kalian blender guys ya, kalian inapkan semalam saja, kemudian kalian saring ya, tinggal aplikasi. Takarannya sama guys. Nah, untuk takaran per tangki itu sekitaran 300 mili sampai 350 mili lah, seperti itu per tangki ya guys. Ini pestisida obat wereng atau obat hama lah, seperti itu guys ya. Untuk yang ketiga ya guys ya, kalian siapkan 10 buah bintaro tua yang warna merah, 1 kilo abu kayu, 250 gram tembakau, dikasih 1 liter air ya. Jadi tembakau itu nanti direndam dulu selama 2 hari, dan abu kayunya itu 1 kilo direndam pakai 5 liter air ya guys ya. Nah, kemudian bawang putih 10 bongkol dan gula merah atau gula putih terserah guys, itu 100 gram ya. Untuk cara pembuatannya seperti ini guys. Rendam abu kayu itu dengan 5 liter air selama 2 hari ya. Ketika sudah 2 hari kalian ambil yang bening saja atau disaring juga nggak apa-apa. Nah, untuk bahan-bahan bawang putih, bintaro dan dan gula merah itu kalian blender ya, kalian blender semua bahan, rebus semuanya pakai dengan air abu kayu guys, dengan maksudnya dengan rendaman abu kayu itu ya, kita
kita rebus. Nah, kemudian setelah mendidih kalian masukkan saja rendaman air putung rokok itu kalian masukkan. Kecilkan apinya guys, kecilkan apinya sekitaran 5 menit lah guys ya. Kemudian dinginkan guys. Nah, disitu kalian saring dulu, kemudian kalian simpan sehari guys ya. Habis itu kalian aplikasi guys. Tuh, ini tidak ada kadaluarsanya guys. Jadi semakin lama semakin bagus. Nah, ini semakin lama semakin bagus. Untuk dosisnya sendiri sama seperti yang pestisida nabati pertama itu, dosisnya tidak berubah.